Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai perlimpahan nikmat dan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa berjumpa di channel ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidak lupa juga seperti biasa saya berdoa buat para sahabat semua, semoga Allah sehatkan badannya, Allah tambahkan umurnya, Allah berkahkan rezekinya, Allah berikan keberkahan, keselamatan dan perlindungan lahir batin dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidak lupa juga saya memohon dengan kerendahan hati saya untuk senantiasa mendukung channel saya ini dengan cara subscribe, like, mengkomen, membagikan, dan mengisi di kolom komentar keinginan, cita-cita, dan hajat-hajatnya, agar kita semua bisa mengaminkan. Semoga Allah mempercepat ijabah doa kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala merupakan Tuhan yang maha pemurah lagi maha pengampun. Terdapat dosa-dosa besar yang tidak diampuni Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan. Penjelasan dosa besar ini pernah disinggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 31, yang artinya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu atau dosa-dosamu yang kecil, dan kami memasukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari, dijelaskan bahwa terdapat 7 dosa yang harus dihindari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut kutipan hadisnya yang artinya, jauhilah 7 dosa yang merusak. Para sahabat bertanya, Rasulullah, apakah itu? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah diharamkan, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang, mundur, zina terhadap wanita-wanita yang menjaga kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas, berikut penjelasan ke-7 dosa yang harus dihindari umat muslim. Yang pertama, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syirik adalah keyakinan, perbuatan, dan perkataan yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan syirik adalah suatu perbuatan yang memutuskan hubungan antara Allah dan hambanya. Maka tidak ada ampunan bagi hambanya apabila sewaktu meninggal dunia ini mereka dalam keadaan syirik. Yang kedua adalah sihir.
Dosa besar selanjutnya yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan sihir. Dalam Al-Qur'an ditemukan ayat-ayat yang membicarakan tentang sihir, seperti pada surat Al-Baqarah ayat 102 berikut adalah ayatnya, dan ini artinya. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kejayaan Sulaiman. Sulaiman itu adalah kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang ditunjukkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu huruf dan marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kau kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka, dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat, dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Membunuh adalah menghilangkan nyawa seseorang dari jasadnya dengan sengaja, baik karena dendam, iri hati, fitnah, maupun karena yang lain yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah memakan riba. Memakan riba adalah salah satu perbuatan dosa besar. Islam mengharamkan riba sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 130 yang berbunyi berikut, artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertawakal kepada Allah agar kamu beruntung. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Dalam ajaran Islam, anak yatim merupakan golongan masyarakat yang perlu dilindungi. Allah Subhanahu wa taala bahkan menjelaskan bahwa sedekah kepada anak yatim adalah salah satu keutamaan bersedekah. Oleh karenanya dalam surat An-Nisa ayat 10 berikut, Allah melindungi anak yatim melalui firman-Nya berikut ini, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Yang keenam, melarikan diri pada saat berperang. Islam mewajibkan umatnya untuk memelihara, menjaga, mempertahankan, dan membela agamanya. Yang ketujuh, menuduh zina terhadap wanita-wanita yang menjaga kehormatannya. Menuduh zina terhadap perempuan yang menjaga kehormatannya dimaksudkan melakukan fitnah bahwa seorang perempuan melakukan zina tanpa bisa membuktikannya. Orang yang melakukan dosa tersebut sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 4 berikut ini akan mendapatkan kutukan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Artinya, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina
dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kasihan mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian tadi 7 penjelasan tentang dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan tayangan video ini kita ambil hikmahnya, dan mudah-mudahan bisa jadi manfaat buat para sahabat semua, wabil khusus buat diri saya pribadi, umumnya buat yang mendengarkan video ini. Mungkin sekian dulu video dari saya, kurang-kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Mudah-mudahan amal kebaikan para sahabat dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang berlipat-lipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.